Salju turun tanpa suara, menutupi ubin-ubin batu istana dingin dengan warna putih pucat, seolah ingin menyamarkan darah yang akan segera mengalir. Lin Yu berlutut di tengah halaman, kedua tangannya terikat di belakang punggung, pakaian istana yang dulu anggun kini compang-camping dan ternoda lumpur. Rambutnya terurai acak, jepit giok yang pernah diberikan kaisar telah lama dirampas, dilempar entah kemana, seperti harga dirinya. Angin musim dingin menampar wajahnya tanpa ampun. Namun dingin itu tidak seberapa dibandingkan dingin di hatinya. Selir Lin Yu, suara Kasim istana melengking, membaca titah dengan nada datar. Difitnah meracuni permaisuri agung, bersekongkol dengan pihak luar, berniat mengguncang fondasi kekaisaran. Hukuman, mati. Setiap kata adalah pisau. Lin Yu tertawa pelan. Tawa itu serak, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat beberapa orang mengernyit jijik. Ia tahu, semua tuduhan itu palsu. Racun itu bukan miliknya. Surat rahasia itu bukan tulisannya. Namun di istana ini, kebenaran tak pernah lebih berharga daripada kekuasaan. Di kejauhan, di balik tirai sutra dan payung istana, berdiri orang-orang yang dulu memanggilnya saudari. Selir Ning tersenyum tipis, anggun seperti bunga peoni, matanya penuh kemenangan. Selir Zhao menutup mulutnya dengan sapu tangan, berpura-pura iba, namun sorot matanya berkilat kejam. Bahkan permaisuri agung, perempuan yang ia layani dengan setia, menatapnya seolah melihat serangga menjijikkan. Tak satu pun dari mereka merasa bersalah. Lin Yu mengangkat kepalanya. Matanya yang hitam pekat tak lagi memancarkan kelembutan, hanya kehampaan yang tenang. Ia mencari satu wajah, namun singgasana itu kosong. Kaisar tidak datang. Pria yang pernah berjanji melindunginya seumur hidup memilih bersembunyi, membiarkan dia mati demi menenangkan istana. Ah, begitu murahnya nyawa manusia. Ia teringat malam pertama memasuki istana, masih polos, percaya bahwa ketulusan bisa bertahan di balik tembok merah dan emas. Ia teringat bagaimana ia menunduk, menahan diri, tak pernah bersaing, tak pernah berambisi. Namun justru karena itulah ia diinjak, dihancurkan, lalu dibuang. Algojo melangkah maju, pedang panjangnya memantulkan cahaya pucat langit musim dingin. Salju berhenti turun. Dunia seakan menahan napas. Saat pedang itu terangkat, Lin Yu memejamkan mata. Di detik terakhir hidupnya, bukan ketakutan yang ia rasakan, melainkan penyesalan yang membara. Jika aku diberi satu kesempatan lagi, aku tidak akan baik. Aku tidak akan lemah. Aku akan membuat mereka semua membayar. Pedang itu jatuh. Rasa sakit menyambar, lalu segalanya tenggelam dalam kegelapan pekat. Darah mengalir di atas salju, merah menyala seperti bunga teratai yang mekar secara kejam. Dan di tengah kesunyian maut itu, sumpah Lin Yu terukir dalam-dalam di jiwanya. Rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menghilang. Lin Yu terengah-engah, dadanya naik turun tajam, seolah baru saja diseret kembali dari jurang kematian. Matanya terbuka lebar, bukan pada langit kelabu istana dingin, bukan pada salju yang ternoda darah, melainkan pada langit-langit kayu sederhana yang retak di beberapa sudut. Ia membeku. Ini, suaranya serak, seperti milik orang lain. Aroma obat herbal samar tercium di udara. Tirai tipis berwarna biru pucat bergoyang perlahan tertiup angin. Di samping ranjang, sebuah meja kayu tua berdiri miring, dengan cangkir teh yang belum tersentuh. Ini bukan istana. Ini adalah kamar masa kecilnya. Jantung Lin Yu berdegup kencang. Ia duduk mendadak, tangannya gemetar meraba lehernya. Tidak ada bekas luka. Tidak ada rasa perih. Kulitnya utuh, hangat, hidup. Tidak mungkin, bisiknya. Pintu kayu terbuka dengan bunyi pelan. Kau sudah bangun. Seorang perempuan paruh baya masuk tergesa-gesa. Wajah itu pucat, pakaiannya sederhana, matanya penuh kekhawatiran. Wajah yang sangat dikenalnya, wajah ibunya, yang telah meninggal bertahun-tahun sebelum ia masuk istana. Air mata Lin Yu jatuh tanpa ia sadari. "Ibu?" katanya lirih.
Hampir seperti mimpi. Ibunya terkejut. Ada apa? Kau masih demam? Jangan menakuti ibu seperti itu. Ia duduk di tepi ranjang, menyentuh dahi Lin Yu. Syukurlah panasmu sudah turun. Besok utusan istana akan datang. Kau harus cepat pulih. Kata-kata itu menghantam Lin Yu seperti petir. Utusan istana. Ia menoleh cepat. Besok, tanggal berapa hari ini? Ibunya mengernyit heran. Tanggal 12, bulan ketiga. Kau benar-benar linglung rupanya. 12, bulan ketiga. 10 tahun yang lalu. Tahun ketika ia dipilih sebagai gadis persembahan dari keluarga kecil. Tahun ketika ia melangkahkan kaki ke istana, menuju awal penderitaannya. Napas Lin Yu tersendat. Ingatan kehidupan sebelumnya berputar liar di kepalanya. Fitnah racun, senyum palsu para selir, pedang algojo, salju merah oleh darahnya sendiri. Semua terlalu jelas untuk disebut mimpi. Ia menggenggam spray dengan erat. Aku hidup kembali. Yuer? Ibunya menatapnya cemas. Apa yang kau pikirkan? Jangan takut. Masuk istana adalah kehormatan. Mungkin kau akan bernasib baik. Lin Yu menunduk, menyembunyikan senyum dingin yang perlahan terbentuk di sudut bibirnya. Bernasib baik? Ia tahu betul apa arti kehormatan itu. Sebuah sangkar emas. Tempat orang lemah dikunyah hidup-hidup. Ibu, katanya pelan, suaranya kini tenang. Terlalu tenang untuk gadis berusia 16 tahun. Jika Yuer berubah nanti, apakah ibu akan membenciku? Ibunya tertegun, lalu tersenyum lembut. Omong kosong apa itu? Selama kau hidup dengan selamat, ibu sudah cukup bahagia. Selamat, kata itu menusuk hati Lin Yu. Ibu, katanya lagi, menatap wajah yang dirindukannya selama satu kehidupan penuh. Yuer janji, Yuer akan hidup. Namun ia tidak menambahkan, hidup dengan cara apapun. Setelah ibunya pergi, Lin Yu bangkit perlahan dari ranjang. Kakinya sedikit gemetar, tetapi bukan karena lemah, melainkan karena gairah yang mendidih di nadinya. Ia berjalan ke cermin perunggu di sudut ruangan. Wajah yang menatap balik masih muda, bersih, polos. Mata yang dulu lembut kini menyimpan bayangan gelap yang dalam. 10 tahun, gumamnya. 10 tahun sebelum kematian itu. Ia mengingat setiap detail masa depan. Siapa yang akan naik daun, siapa yang akan jatuh, siapa yang akan menusuk dari belakang sambil tersenyum manis. Semua jalan penderitaan yang dulu ia lalui kini terbentang jelas. Dan kali ini, ia bisa memilih jalan berbeda. Selir Ning, ucapnya pelan, penuh kebencian yang tertahan. Selir Shao, permaisuri agung. Nama-nama itu terasa pahit di lidahnya. Dan satu nama lagi, putra mahkota Zhao Jingyuan. Pria yang di kehidupan sebelumnya tak pernah benar-benar memandangnya, namun akan menjadi kunci segalanya. Lin Yu mengepalkan tangannya. Kali ini, katanya lirih, menatap bayangannya sendiri, aku tidak akan menjadi pion. Di luar, lonceng kecil berbunyi tertiup angin, tanda datangnya utusan istana semakin dekat. Lin Yu tersenyum tipis. Takdir telah memberinya kesempatan kedua, dan ia berniat menggunakannya hingga tetes terakhir. Kereta istana berhenti dengan hentakan pelan di depan gerbang barat. Lin Yu menuruni pijakan kayu dengan kepala tertunduk, kedua tangannya terlipat rapi di depan dada, langkahnya ragu-ragu, persis seperti gadis desa yang belum pernah melihat dunia. Gaun selir tingkat rendah berwarna hijau pucat membungkus tubuhnya, terlalu sederhana dibandingkan warna-warna cerah yang dikenakan perempuan lain di halaman. Nama? Tanya Kasim pencatat tanpa menoleh. Lin Yu, jawabnya pelan, seolah takut suaranya sendiri. Kasim itu mengangkat alis, mencoret sesuatu. Selir tingkat kelima. Istana Qinglan. Beberapa gadis di belakangnya terkikik. Istana Qinglan? Bukankah itu dekat gudang lama? Bisik salah satu. Tempat tikus dan pelayan rendahan, sahut yang lain sambil menutup mulut, pura-pura terkejut. Lin Yu mendengar semuanya. Ia menunduk lebih dalam, bahunya sedikit bergetar, sebuah pertunjukan yang ia mainkan dengan sempurna.
Dalam hatinya, ia mengulang peta istana yang pernah ia hafal hingga mati. Kinglan memang terpencil, lembab, dan dianggap sial. Di kehidupan sebelumnya, tempat itulah yang mengajarinya satu hal, yang hidup paling lama adalah yang paling tidak terlihat. Hari-hari pertama di istana berjalan lambat dan menyakitkan, persis seperti yang ia ingat. Pelayan yang ditugaskan padanya, seorang gadis bernama Chun Mei, menatapnya tanpa hormat. "Nona Selir, aturan istana mengatakan Anda harus bangun sebelum fajar. Tapi karena Anda selir rendah, tak apa, asal jangan terlambat saat pemeriksaan." Nada itu sengaja merendahkan. Lin Yu tersenyum kikuk. Aku tidak terlalu mengerti. Tolong ajari aku." Chun Mei mendecih pelan. "Dasar bodoh." Kata itu jatuh begitu saja, tanpa rasa takut. Di istana, siapapun tahu bahwa selir tingkat rendah tak punya gigi. Lin Yu menunduk, berpura-pura tak mendengar. Padahal, di kehidupan sebelumnya, Chun Mei inilah yang kelak menjual informasinya demi sekantong perak. Belum waktunya, pikir Lin Yu. Hari ke-7, ia dipanggil ke aula bunga untuk memberi salam pagi bersama para selir. Begitu ia melangkah masuk, percakapan terhenti sejenak, lalu dilanjutkan dengan tawa yang lebih keras. "Siapa dia?" tanya seorang selir berbaju merah anggur, Selir Zhao, dengan nada malas. "Selir baru dari keluarga kecil," jawab Selir Ning sambil memutar gelang giok di pergelangan tangannya. "Katanya tidak pandai membaca." "Tidak pandai membaca?" Selir Zhao tertawa. "Lalu apa gunanya masuk istana? Menghangatkan ranjang." Tawa meledak. Lin Yu maju selangkah, lalu, seperti yang ia rencanakan, tersandung ambang karpet dan hampir jatuh. Ia berlutut dengan canggung, kepalanya nyaris menyentuh lantai. Maaf sekali," katanya gugup. "Aku ceroboh." Selir Ning menatapnya dari ujung ke ujung. "Bangunlah, melihatmu saja sudah memalukan." Saat Lin Yu berdiri, Selir Zhao mendekat. "Kau tahu aturan di aula ini?" Lin Yu menggeleng pelan. "Aku belum hafal." "Kalau begitu, kau pantas dihukum." Selir Zhao menoleh ke Kasim penjaga. "Buat dia berdiri di luar sampai matahari tepat di atas kepala. Biar belajar." Kasim itu ragu sesaat, namun melihat Selir Ning mengangguk, ia menunduk patuh. "Baik." Di luar aula, matahari musim semi menyengat. Lin Yu berdiri diam, keringat mengalir di pelipisnya. Beberapa pelayan yang lewat berbisik-bisik. "Kasihan." Pura-pura kasihan saja. Selir rendah, mana ada yang peduli. Lin Yu memejamkan mata. Di kehidupan sebelumnya, hukuman ini membuatnya pingsan. Setelah itu, Selir Ning baik hati mengirim sup, yang diam-diam membuatnya sakit berhari-hari, hingga ia melewatkan 1 jam penting bertemu kaisar. Dari situlah kejatuhannya dimulai. Kali ini, ketika seorang pelayan membawa mangkuk sup dan berkata, "Nona Selir, Selir Ning memberikannya untuk Anda." Lin Yu membuka mata perlahan. "Benarkah?" katanya polos. "Tapi, aku dengar perutku lemah. Ibu dulu melarangku minum sup yang terlalu harum." Pelayan itu mengernyit. "Harum." Lin Yu mencium mangkuk itu, lalu menggeleng cepat. "Terlalu kuat. Aku takut sakit." Pelayan itu mendecih, kesal. "Terserah." Ia membawa sup itu pergi. Lin Yu menunduk lagi, bibirnya nyaris tersenyum. Melewati 1 jebakan. Sore harinya, ia dipanggil kembali ke aula. Selir Ning menatapnya dingin. "Kau masih berdiri? Kupikir kau akan pingsan." Lin Yu menggeleng. "Aku kuat." "Bodoh," gumam Selir Zhao. "Orang bodoh memang keras kepala." Lin Yu menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. "Aku minta maaf jika membuat para kakak selir tidak senang. Aku hanya ingin bertahan." "Bertahan?" Selir Zhao mendekat, jarak mereka hanya sejengkal. "Di istana ini, bertahan bukan ditentukan oleh keinginanmu." Nada itu mengandung ancaman telanjang. Lin Yu menunduk dalam-dalam. "Aku mengerti." Selir Ning mengibaskan lengan bajunya. "Pergi, jangan sampai wajahmu muncul di hadapanku lagi." Lin Yu mundur,
Langkahnya teratur, tak terburu-buru. Di punggungnya, ia bisa merasakan tatapan meremehkan itu. Namun di balik kelopak matanya yang tertunduk, pikirannya bekerja cepat. Selir Zhao, kasar dan ceroboh. Mudah dipancing. Selir Ning, manis di luar, beracun di dalam. Berbahaya. Malam itu, di istana Qinglan, Chunmei melemparkan kain cuci ke meja. Besok kau harus ikut membersihkan kolam kecil. Jangan harap perlakuan khusus. Lin Yu mengangguk patuh. Baik. Chunmei menyipitkan mata. Kau benar-benar tidak marah. Untuk apa? Lin Yu tersenyum kecil. Aku hanya selir rendah. Chunmei mendengus, lalu pergi. Sendirian, Lin Yu duduk di tepi ranjang. Cahaya lampu minyak menari di dinding. Ia membuka telapak tangannya. Bekas tali dan luka kecil masih ada, bukti bahwa penderitaan ini nyata. Di kehidupan sebelumnya, ia melawan terlalu cepat. Ia menangis, membela diri, berharap keadilan. Hasilnya, ia ditandai sebagai ancaman. Kali ini berbeda. Aku akan menjadi bodoh, bisiknya pada bayangan sendiri. Sebodoh yang kalian inginkan. Ia mengingat satu persatu perangkap yang dulu menjatuhkannya. Sup beracun, gosip palsu, jamuan yang sengaja membuatnya melanggar aturan, hadiah yang ternyata terkutuk. Semua itu kini seperti peta ranjau, dan ia berjalan di antaranya dengan mata terbuka. Di kejauhan, lonceng malam berdentang. Lin Yu berbaring, menatap langit-langit. Hari ini ia dihina, besok pun mungkin sama. Namun ia tahu, setiap ejekan, setiap hukuman, setiap tatapan merendahkan adalah harga yang murah untuk satu hal yang jauh lebih berharga. Waktu. Dan dengan waktu itu, Lin Yu akan memastikan. Saat ia berhenti berpura-pura bodoh, seluruh istana akan gemetar. Hujan turun sejak pagi, membasahi atap istana dengan suara berirama seperti bisikan rahasia. Istana Qinglan menjadi semakin sunyi. Pelayan-pelayan malas keluar, dan halaman dipenuhi genangan kecil yang memantulkan langit kelabu. Lin Yu berdiri di bawah serambi, memeras ujung lengan bajunya yang basah. Wajahnya tampak bingung dan cemas. Setidaknya begitulah yang terlihat oleh mata orang lain. Kenapa kau masih di luar? Suara Chunmei terdengar ketus dari balik pintu. Bukankah aku menyuruhmu mengantar daftar herbal ke aula timur? Kau lambat sekali. Lin Yu mengangkat kepala, matanya melebar panik. Maaf, aku tersesat. Istana ini terlalu besar. Chunmei mendecih. Selalu saja alasan. Ia merampas gulungan bambu dari tangan Lin Yu. Sudah, biar aku saja. Kau ini hanya merepotkan. Lin Yu menunduk, bahunya merosot. Terima kasih. Chunmei pergi dengan langkah cepat, tak menyadari bahwa Lin Yu sengaja memperlambat langkahnya sejak awal. Daftar herbal itu, ia sudah membacanya diam-diam. Di antara nama-nama tanaman obat biasa, terselip satu bahan yang tidak seharusnya berada di sana, akar yin merah. Dalam dosis kecil, ia obat. Dalam racikan tertentu, racun lambat yang memicu serangan jantung. Dan racikan itu, di kehidupan sebelumnya, akan disajikan di jamuan teh sore hari ini. Untuk putra mahkota, Lin Yu mengalihkan pandangannya ke arah aula timur yang tertutup tirai berat. Di balik tembok-tembok itu, permainan kekuasaan sedang dipersiapkan dengan rapi. Ia menarik napas panjang, menenangkan detak jantungnya. Tidak boleh terlihat, tidak boleh terlibat langsung. Ia melangkah pergi ke arah berlawanan, menuju paviliun kecil dekat kolam teratai, tempat para Kasim Junior biasa beristirahat. Di sana, seorang Kasim muda sedang mengeluh sambil memeras pakaian. Hujan sialan, gerutunya. Lin Yu mendekat ragu-ragu. Maaf, kakak Kasim, aku mendengar aula timur akan mengadakan jamuan. Apakah benar? Kasim itu menoleh, menilai Lin Yu dari atas ke bawah. Benar. Untuk yang mulia putra mahkota. Kenapa? Lin Yu menggigit bibir, tampak bimbang. Aku mendengar pelayan dapur salah menulis daftar herbal. Jika racikannya salah, aku takut akan terjadi sesuatu. Kasim itu mengernyit. Apa maksudmu?
Lin Yu menunduk lebih dalam, suaranya mengecil. Aku tidak mengerti banyak. Tapi ibuku dulu tabib desa. Ia selalu berkata akar yin merah tidak boleh dicampur dengan teh musim hujan. Kasim itu terdiam. Wajahnya berubah serius. Siapa yang memberimu daftar itu? Aku tidak tahu. Aku hanya diminta mengantar. Lin Yu menggeleng cepat, seolah takut. Mungkin aku salah. Aku hanya selir bodoh. Kasim itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, tunggu di sini. Ia pergi dengan langkah tergesa. Lin Yu berdiri sendirian di bawah serambi paviliun, jantungnya berdegup keras. Ia tahu risikonya. Jika ini terbongkar, ia bisa dianggap menyebar gosip atau mencampuri urusan istana. Namun ia juga tahu, jika racun itu sampai ke meja putra mahkota, hari ini akan tercatat sebagai awal kejatuhannya, dan kejatuhan banyak orang. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Bukan satu, melainkan beberapa. Lin Yu menunduk refleks. Siapa gadis itu? Suara laki-laki terdengar, tenang namun berwibawa. Lin Yu membeku. Ia mengenali suara itu meski 10 tahun telah berlalu. Putra mahkota Zhao Jingyuan. Yang mulia, Kasim muda berlutut. Selir ini mengatakan ada kesalahan pada racikan herbal untuk jamuan. Keheningan turun, berat seperti tirai hujan. Angkat kepalamu, kata putra mahkota. Lin Yu menelan ludah, lalu perlahan mengangkat wajah. Pandangan mereka bertemu. Mata hitam yang tajam, jernih, dan dingin, menatap lurus ke dalam dirinya. Di kehidupan sebelumnya, tatapan itu tak pernah berhenti padanya. Sekarang, ia menjadi pusatnya. Namamu? Tanya Zhao Jingyuan. Lin Yu, jawabnya pelan. Selir tingkat kelima. Dan kau paham soal racikan herbal? Lin Yu menggeleng cepat. Tidak, yang mulia. Aku hanya mendengar. Dari siapa? Aku tidak tahu. Ia menggenggam ujung bajunya. Jika aku salah, mohon hukum aku. Aku hanya takut terjadi hal buruk. Zhao Jingyuan menatapnya tanpa ekspresi. Lalu ia berkata singkat, bawa racikan itu ke sini. Seorang Kasim senior menyerahkan mangkuk porselen kecil. Zhao Jingyuan mencium aromanya sekilas, lalu menyerahkannya pada tabib istana yang baru tiba. Wajah tabib itu berubah setelah memeriksa. Yang mulia, memang ada campuran yang tidak semestinya. Jika diminum rutin. Cukup, potong Zhao Jingyuan. Udara seakan membeku. Beberapa Kasim berlutut ketakutan. Zhao Jingyuan mengalihkan pandangannya kembali ke Lin Yu. Kau menyelamatkan nyawaku. Lin Yu tersentak, segera berlutut. Tidak, aku tidak berani. Aku hanya bicara omong kosong. Omong kosong yang tepat, katanya datar. Ia menatapnya lebih lama kali ini. Bukan tatapan seorang pangeran pada selir, melainkan seorang pemburu pada teka-teki. Kau tahu, lanjutnya. Banyak orang di istana ini ingin terlihat pintar. Kau justru berpura-pura bodoh. Lin Yu menunduk, punggungnya dingin oleh keringat. Aku memang bodoh, yang mulia. Zhao Jingyuan tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Atau kau sangat pintar? Ia berbalik. Biarkan dia pergi. Jangan ganggu. Lin Yu menghela napas lega, namun tidak berani bergerak sampai langkah-langkah itu menjauh. Keesokan harinya, istana gempar. Pelayan dapur ditangkap. Beberapa nama besar disebut-sebut, lalu menghilang dalam diam. Selir Ning jatuh sakit dan tidak muncul selama beberapa hari. Selir Zhao menjadi mudah marah, menghukum pelayan tanpa sebab. Dan Lin Yu? Ia tetap di istana Qinglan, mencuci kain, menyapu halaman, dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Namun sejak hari itu, ia merasakan perubahan halus. Tatapan-tatapan yang singgah terlalu lama. Kasim-kasim yang tiba-tiba lebih berhati-hati. Dan sesekali, di koridor panjang atau balik tirai, ia merasakan kehadiran seseorang yang mengamatinya. Suatu sore, saat ia membawa ember air, seseorang berkata pelan di belakangnya, "Kau berjalan terlalu pelan." Lin Yu terkejut, hampir menumpahkan air. Ia berbalik dan segera berlutut. Yang mulia putra mahkota.
Zhao Jingyuan berdiri di sana, tanpa rombongan, mengenakan jubah sederhana. Bangun. Lin Yu ragu, lalu berdiri. Kau tahu, katanya sambil berjalan melewatinya. Jika kau menginginkan imbalan, kau bisa memintanya. Lin Yu menunduk. Aku tidak menginginkan apapun. Bahkan perlindungan? Jantungnya berdetak keras. Justru karena itu aku tidak menginginkannya, jawabnya pelan. Perlindungan yang mulia terlalu berbahaya. Zhao Jingyuan berhenti, menoleh. Kau tahu apa artinya itu? Lin Yu mengangkat mata, menatapnya untuk pertama kali tanpa kepura-puraan. Artinya, siapapun yang terlalu dekat dengan matahari akan terbakar. Keheningan panjang. Lalu, tawa pendek terdengar, rendah, hampir tidak terdengar. Menarik, kata Zhao Jingyuan. Sangat menarik. Ia melangkah pergi, suaranya menggantung di udara. Tetaplah hidup, Lin Yu. Lin Yu berdiri terpaku, ember air bergetar di tangannya. Ia tahu satu hal dengan pasti. Takdir telah mempertemukannya dengan orang paling berbahaya di istana. Dan kali ini, ia harus cukup dekat untuk memengaruhi, namun cukup jauh untuk selamat. Istana kembali tenang di permukaan, namun di balik tirai sutra dan senyum palsu, arus bawahnya mulai berubah arah. Lin Yu tahu, ini saatnya. Sejak insiden racikan herbal, selir Ning jarang muncul di hadapan umum. Namun ketidakhadirannya bukan karena takut, melainkan karena ia sedang merencanakan sesuatu. Lin Yu mengenalnya terlalu baik. Di kehidupan sebelumnya, tepat setelah sakit, inilah selir Ning menjeratnya dalam fitnah yang tak bisa dibantah. Tuduhan bersekongkol dengan tabib luar istana. Kali ini, Lin Yu tidak akan menjadi mangsa. Pagi itu, Lin Yu sedang menyapu halaman Qinglan ketika Chun Mei berlari masuk dengan wajah gelisah. Lin Yu, cepat, ikut aku ke aula anggrek. Selir Ning memanggilmu. Nada suaranya tidak ramah. Ada kepuasan kecil di sana, seperti seseorang yang tahu orang lain akan celaka. Lin Yu menunduk. Aku melakukan kesalahan? Siapa tahu, jawab Chun Mei dingin. Tapi aku dengar selir Ning kehilangan gelang gioknya. Kau yang terakhir keluar dari sana kemarin, bukan? Lin Yu terdiam sejenak. Cukup lama untuk terlihat gugup, tidak cukup lama untuk mencurigakan. Aku hanya membersihkan meja teh. Banyak alasan. Chun Mei mendengus. Lin Yu mengikuti dengan langkah kecil, bahunya sedikit membungkuk. Di dalam kepalanya, segalanya sudah tersusun rapi. Gelang giok itu memang akan hilang hari ini. Dan di kehidupan sebelumnya, benda itu ditemukan di peti Lin Yu, dimasukkan oleh tangan lain, menjadi bukti kejatuhannya. Aula anggrek harum oleh dupa. Selir Ning duduk di kursi utama, wajahnya pucat namun anggun. Di sisi kiri kanannya berdiri dua kasim senior dan seorang pelayan tua kepercayaan kaisar. Lin Yu, suara selir Ning lembut, terlalu lembut. Kemari. Lin Yu berlutut. Salam hormat, kakak selir. Kau tahu kenapa aku memanggilmu? Lin Yu menggeleng pelan. Tidak. Selir Ning menghela napas, seolah menahan kekecewaan. Gelang giok pemberian kaisar, hilang. Benda itu sangat berharga bagiku. Ia berhenti sejenak, menatap Lin Yu tajam. Dan kau berada di aula ini kemarin. Udara menegang. Pelayan tua itu berkata datar, kami akan menggeledah istana Qinglan. Chun Mei tersenyum tipis. Lin Yu menunduk, tubuhnya sedikit gemetar. Silakan, jika itu bisa membersihkan namaku. Penggeledahan dimulai. Di kehidupan sebelumnya, disinilah semuanya berakhir. Namun kini, ketika peti-peti dibuka satu persatu, yang mereka temukan hanyalah pakaian sederhana, buku doa, dan kain bekas. Tidak ada gelang. Kening selir Ning berkerut nyaris tak terlihat. Pelayan tua itu menoleh. Tidak ada apa-apa. Mustahil, selir Ning bersuara lebih keras dari yang ia niatkan. Ia segera meredam dirinya. Mungkin, ada yang terlewat. Lin Yu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Kakak selir, bolehkah aku bertanya sesuatu? Selir Ning menahan napas. Apa?
Gelang itu, terakhir kali kakak selir memakainya kapan? Pertanyaan sederhana. Terlalu sederhana. Selir Ning menjawab tanpa berpikir panjang. Kemarin sore, saat Kaisar. Ia terdiam. Wajah pelayan tua itu berubah. Kemarin sore Yang Mulia Kaisar tidak mengunjungi aula anggrek. Keheningan jatuh seperti pisau. Selir Ning tersenyum kaku. Aku keliru mengingat. Lin Yu menunduk lagi. Aku hanya bertanya karena kemarin sore aku melihat kakak selir menyerahkan sesuatu kepada Tabib Hu. Nama itu membuat udara membeku. Tabib Hu, orang yang sama yang dulu difitnah bekerja sama dengannya. Selir Ning berdiri mendadak. Omong kosong, beraninya kau. Aku mungkin salah. Lin Yu memotong cepat, suaranya gemetar. Aku bodoh. Tapi, aku ingat karena gelang itu sangat indah. Ia menggigit bibir, seolah takut dengan kata-katanya sendiri. Pelayan tua itu memberi isyarat. Panggil Tabib Hu. Beberapa saat kemudian, Tabib Hu datang dengan wajah pucat. Di bawah tekanan pertanyaan, ia akhirnya berlutut. Aku hanya diminta menyimpan benda itu sementara, katanya gemetar. Selir Ning berkata, gelang itu retak, takut terlihat Kaisar. Selir Ning menatapnya dengan mata melebar. Kau berkhianat. Tabib Hu menunduk lebih dalam. Aku bersumpah atas nyawaku. Pelayan tua itu menghela napas panjang. Selir Ning, Anda tahu aturan istana. Menyembunyikan hadiah Kaisar tanpa izin adalah pelanggaran berat. Selir Ning berlutut perlahan. Wajahnya kehilangan warna. Lin Yu tetap menunduk, bahunya bergetar, namun bukan karena takut. Karena puas. Kabar itu menyebar dengan cepat, meski tanpa suara. Kaisar tidak menghukum Selir Ning secara terbuka. Ia hanya tidak lagi mengunjungi aula anggrek. Gelang giok dikembalikan, namun kepercayaan tidak. Dalam istana, itu sama saja dengan hukuman mati yang tertunda. Beberapa hari kemudian, Lin Yu dipanggil menghadap Kaisar, sendirian. Ia berjalan melewati koridor panjang dengan langkah kecil, jantungnya berdetak stabil. Ia tahu betul, Kaisar tidak bodoh. Ia mungkin tidak tahu seluruh kebenaran, tetapi ia tahu satu hal, Selir Ning telah berbohong. Kau Selir Lin? Tanya Kaisar, suaranya datar. Lin Yu berlutut. Hamba, kau cerdas, katanya tiba-tiba. Lin Yu membeku. Hamba tidak berani. Kau tidak menuduh, lanjut Kaisar. Kau hanya bertanya, namun pertanyaanmu tepat. Ia terdiam sejenak. Apa yang kau inginkan? Inilah momen yang dulu ia salah pilih. Di kehidupan sebelumnya, ia meminta perlindungan. Dan sejak saat itu, ia ditandai. Kali ini, Lin Yu menunduk lebih dalam. Hamba tidak menginginkan apapun. Hamba hanya ingin hidup tenang. Kaisar menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Menarik. Ia melambaikan tangan. Pergilah. Lin Yu mundur dengan sempurna. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Malam itu, di istana Qinglan, Chun Mei memandangnya dengan mata berbeda. Kau beruntung. Lin Yu tersenyum kecil. Mungkin. Saat sendirian, Lin Yu duduk di depan jendela, menatap bulan yang separuh tertutup awan. Selir Ning belum jatuh sepenuhnya, namun satu kakinya sudah berada di jurang. Dan Lin Yu? Ia tidak menyentuhnya, tidak mendorongnya. Ia hanya menarik tanah di bawahnya, pelan, senyap, dan tak terlihat. Balas dendam pertamanya berhasil. Tenang, bersih, dan mematikan. Di kejauhan, lonceng malam berdentang. Lin Yu tahu, ini baru permulaan. Sejak kejatuhan Selir Ning, angin di istana berubah arah. Tidak ada yang mengucapkannya dengan lantang, namun semua orang merasakannya. Sebuah kekosongan halus di pusat lingkaran kekuasaan. Dan setiap kekosongan, cepat atau lambat, akan menarik perhatian mereka yang berada di puncak. Termasuk putra mahkota Zhao Jingyuan. Lin Yu menyadarinya pada hal-hal kecil terlebih dahulu. Jamuan yang biasanya ia tidak diundang, kini selalu menyertakan namanya, meski hanya duduk di posisi paling luar.
Jalur koridor yang kebetulan ia lewati semakin sering bersinggungan dengan langkah seorang pria berjubah hitam sederhana. Bahkan Kasim-Kasim senior yang dulu tak pernah menoleh padanya kini menyapa dengan kehati-hatian. Dan setiap kali itu terjadi, jantung Lin Yu berdegup lebih cepat dari seharusnya. Sore itu, Lin Yu sedang merapikan rak buku tua di paviliun arsip kecil, tugas rendahan yang jarang disentuh selir lain. Debu menempel di ujung jarinya, aroma kertas tua memenuhi udara. Kau seharusnya tidak berada di sini sendirian. Suara itu datang dari belakangnya. Lin Yu tersentak, hampir menjatuhkan gulungan bambu. Ia berbalik dan segera berlutut. Yang Mulia Putra Mahkota. Zhao Jingyuan berdiri di ambang pintu, cahaya sore membingkai siluetnya. Wajahnya tenang, namun mata itu, mengamati setiap detail dirinya, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi di balik kulit dan tulang. Bangun, katanya. Lin Yu berdiri perlahan. Hamba tidak tahu Yang Mulia akan datang. Aku juga tidak merencanakannya, jawabnya singkat. Aku mencari dokumen lama. Ia melangkah masuk, jarak mereka kini terlalu dekat untuk disebut aman. Lin Yu menunduk, tangannya saling menggenggam. Tenang, katanya pada diri sendiri. Ingat siapa dia. Yang Mulia seharusnya membawa pengawal, katanya hati-hati. Dan kau seharusnya tidak terlalu peduli, balasnya ringan. Ada jeda, sunyi yang dipenuhi ketegangan. Zhao Jingyuan mengambil satu gulungan, membukanya tanpa benar-benar membaca. Sejak selir Ning jatuh, istana menjadi lebih bersih. Lin Yu tidak menjawab. Ia tahu ini ujian. Kau tidak bertanya apapun, lanjutnya. Banyak orang ingin tahu siapa yang akan menggantikan posisinya. Apapun yang Yang Mulia putuskan adalah kehendak langit, jawab Lin Yu datar. Zhao Jingyuan tersenyum kecil. Jawaban aman. Ia menutup gulungan itu. Kau selalu memilih jalan aman. Lin Yu mengangkat kepala tanpa sadar. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, ia lupa untuk berpura-pura. Aman, katanya pelan, adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di istana. Mata Zhao Jingyuan menggelap. Kau berbicara seperti seseorang yang telah mati berkali-kali. Jantung Lin Yu mencelos. Ia menunduk cepat. Hamba hanya selir rendah. Tidak, katanya pelan. Kau bukan. Keheningan itu terasa berat. Terlalu berat. Zhao Jingyuan melangkah mundur lebih dulu. Pergilah. Aku akan membaca sendiri. Lin Yu memberi hormat dan pergi dengan langkah teratur. Namun begitu ia keluar dari paviliun, napasnya terlepas gemetar. Berbahaya, pikirnya. Terlalu berbahaya. Malam itu, Lin Yu tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap nyala lampu minyak yang kecil. Wajah Zhao Jingyuan terus muncul di benaknya. Tatapan tajam itu, suara rendah yang tenang, cara ia berdiri seolah dunia berputar mengelilinginya. Di kehidupan sebelumnya, ia hampir tidak pernah berbicara dengannya. Ia hanya mendengar namanya disebut dengan hormat dan ketakutan. Pria itu adalah simbol tahta, bukan manusia. Namun kini, jangan lupa tujuanmu. Ia mengingatkan diri sendiri. Balas dendam, bertahan hidup, dan tetap saja, hatinya berkhianat. Keesokan harinya, saat hujan rintik turun, Lin Yu dipanggil untuk mengantar teh ke paviliun selatan, tempat Zhao Jingyuan biasa beristirahat. Kenapa aku? Tanyanya pelan pada Kasim yang menyuruhnya. Perintah Yang Mulia, jawabnya singkat. Jari Lin Yu mencengkeram nampan. Di paviliun, Zhao Jingyuan duduk sendirian, membaca peta militer. Ia menoleh saat Lin Yu masuk. Kau datang. Hamba membawa teh, katanya. Ia meletakkan nampan dengan hati-hati. Saat ia menuang, tangannya sedikit bergetar, dan setetes teh panas hampir tumpah. Zhao Jingyuan menangkap pergelangan tangannya dengan cepat. Sentuhan itu seperti api. Tenang, katanya rendah. Aku tidak akan memakanmu. Lin Yu membeku. Kulitnya terasa terbakar di titik sentuhan itu. Ia menarik tangannya pelan, menunduk. Maaf. Zhao Jingyuan memperhatikannya lama. Kau takut padaku?
Siapa yang tidak? Jawabnya jujur sebelum sempat menahan diri. Ia terkejut dengan kata-katanya sendiri. Zhao Jingyuan tertawa pelan. Akhirnya, kejujuran. Ia berdiri, mendekat, terlalu dekat. Kalau begitu, katanya, kenapa kau selalu berada di sekitarku? Lin Yu menatap lantai. Karena Yang Mulia memanggil. Dan jika aku berhenti? Hening. Kalau begitu, katanya lirih, hamba akan lebih aman. Jawaban itu membuat Zhao Jingyuan terdiam. Lin Yu, katanya akhirnya, kau tahu apa yang orang sepertiku inginkan? Ia menggeleng, kejujuran, dan sekutu yang tidak mudah mati. Ia menatapnya tajam. Kau bisa menjadi keduanya. Lin Yu mengangkat kepala. Dan apa yang harus kubayar? Zhao Jingyuan tersenyum, senyum tanpa kehangatan. Segalanya. Kata itu menggema di dadanya. Ia mundur satu langkah. Maafkan hamba. Hamba tidak layak. Zhao Jingyuan tidak memaksanya. Ia hanya menatap punggungnya saat Lin Yu pergi, tatapan yang penuh perhitungan, dan sesuatu yang lebih dalam. Hari-hari berlalu. Zhao Jingyuan tidak berhenti mendekat, namun ia juga tidak memaksa. Ia muncul di pinggir dunia Lin Yu seperti bayangan, hadir, mengawasi, menunggu. Dan Lin Yu semakin tersiksa oleh perasaannya sendiri. Ia cemburu ketika melihat selir lain tersenyum padanya. Ia gelisah saat mendengar rumor perjodohan politik. Ia lega, terlalu lega, setiap kali Zhao Jingyuan keluar dari bahaya. Ini bukan bagian dari rencananya. Suatu malam, Lin Yu berdiri di halaman, menatap bulan purnama. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Kau menghindariku, kata Zhao Jingyuan. Aku tahu tempatku, jawabnya tanpa berbalik. Dan di mana itu? Bukan di sisimu. Zhao Jingyuan mendekat. Jika aku memerintahkan, Lin Yu berbalik tajam, maka aku akan mati. Kejujuran pahit itu membuat udara membeku. Aku telah mati sekali, lanjutnya dengan suara bergetar namun tegas. Aku tidak ingin mengulanginya. Zhao Jingyuan menatapnya lama. Lalu, untuk pertama kalinya, nada suaranya berubah. Jika kau berdiri di sisiku, katanya, aku bisa melindungimu. Lin Yu tersenyum sedih. Yang mulia, andalah badai itu. Keheningan panjang. Akhirnya, Zhao Jingyuan melangkah mundur. Baik. Ia menoleh pergi. Sembunyikan perasaanmu sebaik kau menyembunyikan kecerdasanmu. Lin Yu berdiri sendiri di bawah bulan. Air mata jatuh tanpa suara. Ia tahu satu hal dengan pasti. Ia mulai mencintai pria yang paling tidak boleh ia cintai. Dan di istana ini, cinta bukan kelemahan, melainkan hukuman mati yang menunggu waktu. Malam itu, istana tidak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu minyak tetap menyala di balik tirai. Bayangan para kasim bergerak seperti arwah tanpa suara. Dan di bawah lantai marmer yang dingin, rahasia mengalir lebih deras daripada darah. Lin Yu merasakannya sejak fajar. Udara terlalu sunyi, terlalu rapi. Bahkan burung-burung enggan bertengger di atap aula langit timur, tempat putra mahkota biasa menerima laporan malam. Hari ini, pikir Lin Yu, hari ini mereka akan bergerak. Di kehidupan sebelumnya, ini adalah malam ketika Zhao Jingyuan hampir mati, diracuni saat pengawalan berganti, lalu difitnah sebagai pemberontak yang mencoba merebut tahta lebih awal. Bukti palsu, saksi mati, dan sebuah pedang yang kebetulan berlumur darah di kamarnya. Ia selamat saat itu, namun kepercayaan Kaisar retak. Retakan itulah yang kelak menghancurkannya, dan menghancurkan Lin Yu bersamanya. Kali ini, ia tidak akan membiarkan sejarah terulang. Di aula anggrek, tirai tertutup rapat. Selir Zhao duduk dengan wajah tegang, jemarinya mencengkeram cangkir teh hingga bergetar. Apakah semuanya sudah siap? Bisiknya. Seorang kasim berlutut. Tabib istana sudah diganti. Racun akan bekerja perlahan, tidak langsung membunuh, tapi cukup untuk membuat Yang Mulia Putra Mahkota kehilangan kesadaran. Dan pangeran kedua. Beliau sudah mengatur pasukan penjaga malam. Begitu lonceng darurat berbunyi,
mereka akan menemukan bukti di aula timur. Selir Zhao menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Kali ini, dia tidak akan bangkit lagi. Di balik dinding batu, di lorong sempit yang jarang dilewati, Lin Yu berdiri tanpa suara. Ia mendengar semuanya. Wajahnya tidak berubah. Jantungnya berdetak pelan, terlalu pelan untuk situasi seperti ini. Ketakutan sudah mati bersamanya di kehidupan sebelumnya. Pangeran kedua, pikirnya dingin. Tentu saja, ia berbalik dan berjalan pergi, langkahnya cepat namun terukur. Tidak ke aula timur, tidak ke paviliun Zhao Jingyuan. Ia menuju tempat yang lebih berbahaya. Gudang obat istana berbau pahit dan lembab. Rak-rak kayu tua dipenuhi botol keramik bersegel merah. Lin Yu masuk dengan kepala tertunduk, membawa surat kecil di tangannya. "Kau siapa?" bentak penjaga. Lin Yu gemetar pura-pura. Hamba disuruh tabib Liu mengambil ginseng hitam. Katanya untuk yang mulia kaisar." Nama itu cukup untuk membuat penjaga ragu. Ia membuka pintu. Begitu masuk, Lin Yu bergerak cepat. Tangannya tidak ragu saat ia menukar 2 botol kecil di rak belakang. Racun lambat diganti dengan campuran herbal yang akan menimbulkan gejala serupa, namun tidak mematikan. Cukup untuk menjebak. Saat ia keluar, langkah kaki berat terdengar dari ujung lorong. "Berhenti!" Lin Yu menegang. Pangeran kedua Zhao Yichen berdiri di sana, wajahnya setengah tertutup bayangan. Senyumnya tipis, dingin. "Kau keluar terlalu malam untuk selir rendahan," katanya. Lin Yu berlutut cepat. "Hamba hanya menjalankan perintah." "Perintah siapa?" "Tabib Liu." Zhao Yichen tertawa kecil. "Sayang sekali, Tabib Liu baru saja meninggal sore ini." Keringat dingin mengalir di punggung Lin Yu. Ia mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca. Hamba tidak tahu." Zhao Yichen mendekat, menunduk agar sejajar dengannya. "Atau kau berbohong?" Keheningan membentang seperti tali gantungan. Lalu Lin Yu berkata pelan, hampir berbisik, "Jika hamba berbohong, mengapa racun untuk yang mulia putra mahkota tidak lagi mematikan?" Wajah Zhao Yichen membeku. "Apa yang kau katakan?" Lin Yu tersenyum kecil. Senyum seorang gadis bodoh yang tidak sadar sedang berdiri di tepi jurang. "Hamba hanya tahu, malam ini akan terjadi kekacauan. Dan jika yang mulia putra mahkota mati, pangeran kedua akan dicurigai pertama kali." Ia menunduk lagi. "Bukankah lebih baik jika beliau hidup, tapi jatuh perlahan?" Mata Zhao Yichen menyipit. Ia menatap Lin Yu seolah baru pertama kali melihatnya. "Kau," katanya pelan, "siapa sebenarnya kau?" Lin Yu tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Hamba ingin hidup." Beberapa detik berlalu. Zhao Yichen tertawa, keras dan singkat. "Menarik." Ia melangkah mundur. "Pergilah. Dan ingat, mulutmu adalah lehermu sendiri." Lin Yu membungkuk dalam-dalam dan pergi tanpa menoleh. Di balik punggungnya, Zhao Yichen menatap lama. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. Malam mencapai puncaknya. Di aula timur, Zhao Jingyuan duduk sendirian ketika rasa pusing menyerang. Pandangannya berkunang, napasnya berat. "Yang mulia!" teriak Kasim. Lonceng darurat berdentang. Pasukan penjaga berhamburan masuk. Namun sebelum mereka sempat menuduh, Zhao Jingyuan muntah darah tipis, lalu pingsan. Kekacauan meledak. Namun racun itu tidak membunuh. Saat kaisar datang, Zhao Jingyuan sudah siuman, lemah, tapi sadar. Dan saat penggeledahan dilakukan, bukti di kamarnya tidak lengkap. Surat palsu itu kehilangan segel penting. Pedang itu bersih, tidak ada darah. Seseorang telah menyentuh rencana itu dan merusaknya dengan presisi mengerikan. Keesokan paginya, darah benar-benar tumpah. Bukan darah putra mahkota, melainkan darah para pion. Tabib palsu dieksekusi. 2 Kasim senior mengaku di bawah siksaan. Nama selir Zhao disebut. Ia dijebloskan ke istana dingin sebelum sempat membela diri. Pangeran kedua lolos, untuk sementara. Namun semua orang tahu, badai telah dimulai.
Dan di tengah kekacauan itu, nama Lin Yu berbisik dari mulut ke mulut. Dia ada di mana-mana malam itu. Dia yang pertama memanggil tabib. Dia menyelamatkan Yang Mulia Putra Mahkota. Jangan meremehkannya. Di paviliun gelap, Zhao Jingyuan berdiri di depan jendela ketika Lin Yu dipanggil menghadap. Ia berlutut. "Kau tahu," katanya tanpa berbalik, "jika malam ini aku mati, istana akan terbakar." "Hamba tahu," jawab Lin Yu. "Kau mengubah racun. Hamba hanya menukar nasib." Zhao Jingyuan menoleh. Wajahnya pucat, namun matanya tajam seperti bilah pedang. "Kau melawan pangeran," katanya, "dan kau hidup." Lin Yu mengangkat kepala. "Karena hamba tidak berdiri di depan. Hamba hanya menggeser bayangan." Keheningan panjang. Lalu Zhao Jingyuan berkata, suaranya rendah dan berbahaya, "Mulai hari ini, semua orang akan takut padamu." Lin Yu menunduk. "Itu lebih aman daripada dikasihani." Zhao Jingyuan tersenyum tipis. Senyum seorang penguasa yang akhirnya menemukan senjata paling sunyi. "Benar," katanya, "kau bukan lagi gadis hina." Ia melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapannya. "Kau perempuan berbahaya." Di luar, awan hitam menutup matahari, dan Lin Yu tahu, mulai malam itu, setiap langkahnya akan diikuti bayangan kematian. Istana tidak pernah lupa. Ia hanya menunggu. Setelah malam konspirasi berdarah itu, Lin Yu merasakan perubahan yang lebih dingin daripada ketakutan, perhatian. Bukan lagi ejekan terbuka atau hinaan murahan, melainkan tatapan-tatapan sunyi yang menghitung jarak, menimbang ancaman. Para selir berhenti menindasnya secara terang-terangan. Para kasim berbicara lebih pelan di dekatnya. Bahkan angin malam di lorong-lorong istana seakan membawa bisikan namanya. Perempuan berbahaya. Label itu lebih tajam daripada pedang. Malam itu, Lin Yu dipanggil ke Aula Timur, bukan melalui kasim biasa, melainkan pengawal pribadi Putra Mahkota. Tanpa alasan, tanpa saksi, ia tahu arti panggilan itu. Saat pintu aula ditutup di belakangnya, suara kayu beradu terdengar seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis. Ruangan itu remang, hanya diterangi lampu-lampu minyak rendah. Zhao Jingyuan berdiri membelakanginya, jubah hitamnya jatuh lurus tanpa hiasan, seolah menanggalkan identitasnya sebagai pangeran, dan menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. "Kau tidak bertanya kenapa kupanggil," katanya. Lin Yu berlutut. "Jika Yang Mulia ingin menjelaskan, hamba akan mendengar. Jika tidak, hamba akan tetap diam." Zhao Jingyuan tertawa pelan. "Jawaban yang aman. Tapi malam ini, aku tidak menginginkan jawaban aman." Ia berbalik. Tatapan mereka bertabrakan. "Kau tahu terlalu banyak," lanjutnya. "Racun, pergerakan pasukan, bahkan reaksi ayahku. Itu bukan keberuntungan." Lin Yu menunduk. "Hamba hanya mengamati." "Tidak," katanya dingin. "Kau mengingat." Kata itu menghantam jantung Lin Yu seperti palu. Keheningan membentang. Lampu minyak berkerlip, bayangan di dinding menari seperti arwah. "Kau tahu apa yang paling berbahaya di istana?" Zhao Jingyuan melangkah mendekat. Bukan pengkhianat, bukan ambisi, tapi seseorang yang tahu apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Lin Yu mengangkat kepala perlahan. Wajahnya pucat, namun matanya tenang. Terlalu tenang untuk seorang selir rendahan yang sedang diinterogasi oleh calon kaisar. "Apa Yang Mulia ingin menghukum hamba?" tanyanya pelan. "Jika aku ingin menghukummu," jawab Zhao Jingyuan, "kau tidak akan berdiri di sini." Ia berhenti tepat di hadapannya. "Aku ingin kebenaran." Lin Yu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak ia kembali hidup, ia merasa tidak ada jalan mundur. "Hamba tidak bisa mengatakan semuanya," katanya. "Jika hamba melakukannya, hamba akan mati." Zhao Jingyuan menatapnya tajam. "Dan jika kau tidak mengatakannya?" Lin Yu tersenyum pahit. "Hamba mungkin mati juga." Kejujuran itu membuat Zhao Jingyuan terdiam. "Baik," katanya akhirnya. "Katakan sebagian." Lin Yu menunduk.
Jemarinya mengepal di balik lengan baju. Hamba tahu siapa yang akan mengkhianati yang mulia. Hamba tahu siapa yang tampak setia tapi menunggu waktu. Hamba tahu jalan mana yang berakhir dengan darah. Ia mengangkat mata, karena hamba pernah berjalan di sana. Zhao Jingyuan menyipitkan mata. Pernah? Hamba pernah mati. Kata itu jatuh pelan, namun dampaknya seperti petir. Keheningan menjadi begitu pekat hingga napas terdengar jelas. Kau gila, kata Zhao Jingyuan perlahan. Mungkin, jawab Lin Yu. Atau mungkin, hamba adalah bukti bahwa langit pun bisa menyesal. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Tidak perlu. Ia tahu, pria di hadapannya cukup cerdas untuk membaca makna di antara celah. Zhao Jingyuan berjalan menjauh, lalu kembali lagi, langkahnya gelisah. Jika aku melaporkanmu, katanya, kau akan dibakar sebagai penyihir. Hamba tahu. Jika aku membunuhmu sekarang, hamba juga tahu. Namun jika aku mempercayaimu, suaranya merendah, aku mempertaruhkan seluruh tahta. Lin Yu mengangguk, dan hamba mempertaruhkan sisa kehidupan hamba. Mata mereka bertemu lagi. Kali ini, tidak ada kepura-puraan. Zhao Jingyuan berhenti di hadapannya. Kau menyelamatkanku 2 kali. Sekarang katakan, untuk apa? Lin Yu menjawab tanpa ragu. Karena yang mulia hidup, mengubah banyak hal, termasuk takdirmu. Termasuk, jawabnya jujur. Keheningan itu akhirnya pecah. Baik, kata Zhao Jingyuan. Aku tidak akan menanyaimu lebih jauh. Lin Yu terkejut. Aku akan menganggapmu sebagai seseorang yang diberi penglihatan oleh langit. Lanjutnya, entah itu kutukan atau berkah. Ia menatapnya dalam-dalam. Dan aku akan memberimu pilihan. Lin Yu menahan napas. Berdirilah di sisiku, katanya. Bukan sebagai selir, bukan sebagai alat, tapi sebagai sekutu. Kata itu lebih berbahaya daripada ancaman. Bersama, lanjut Zhao Jingyuan, kita menaklukkan istana ini. Kau memberiku pengetahuan. Aku memberimu kekuasaan dan perlindungan. Lin Yu tertawa pelan, tawa getir. Yang mulia, tidak ada perlindungan di pusat badai. Benar, jawabnya. Tapi di sanalah arah angin bisa diubah. Ia mengulurkan tangan. Tidak menyentuhnya, hanya menunggu. Lin Yu menatap tangan itu lama. Dalam benaknya, wajah-wajah dari kehidupan sebelumnya muncul. Musuh-musuhnya, darah di salju, janji yang dilanggar. Ia mengingat sumpahnya sendiri, tidak akan menjadi pion. Jika ia menerima, ia bukan lagi penonton. Ia adalah pemain. Lin Yu mengulurkan tangannya, namun ia tidak menggenggamnya. Ia hanya menyentuh ujung jari Zhao Jingyuan, cukup dekat untuk janji, cukup jauh untuk peringatan. Hamba akan berdiri di sisi yang mulia, katanya pelan. Selama tujuan kita sama. Zhao Jingyuan tersenyum. Kali ini, senyum itu tidak dingin. Kalau begitu, katanya, kita mulai dengan kepercayaan. Sejak malam itu, segalanya berubah, tanpa ada yang benar-benar berubah di permukaan. Lin Yu tetap selir rendah, tetap tinggal di istana Qinglan, tetap berbicara pelan dan menunduk di depan umum. Namun di balik layar, ia mulai dipanggil secara diam-diam. Ia memberi peringatan sebelum pergerakan mencurigakan. Ia menyarankan nama yang harus dijauhkan, dan nama yang sebaiknya dipertahankan. Dan setiap kali sarannya tepat, kepercayaan Zhao Jingyuan tumbuh. Bukan kepercayaan buta, melainkan kepercayaan 2 orang yang sama-sama tahu, satu kesalahan berarti kematian. Suatu malam, setelah membahas pergerakan pangeran kedua, Zhao Jingyuan berkata pelan, kau tidak takut? Lin Yu menatap lilin. Takut. Lalu kenapa terus maju? Karena mundur tidak lagi aman. Zhao Jingyuan terdiam, lalu berkata, aku senang kau berada di sisiku. Lin Yu tidak menjawab. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian di istana ini. Kepercayaan tumbuh, pelan, rapuh, dan berbahaya. Seperti bunga yang mekar di atas tumpukan tulang. Genderang kematian berbunyi tanpa suara.
Tidak ada lonceng duka yang ditabuh malam itu, tidak ada pengumuman resmi yang menggema di aula-aula istana. Namun setiap orang yang bernafas di balik tembok merah tahu, sesuatu yang tak dapat dihindari telah terjadi. Kaisar wafat. Berita itu menyebar seperti api di padang kering, dari telinga ke telinga, dari bayangan ke bayangan. Saat fajar menyentuh atap emas istana langit, kekaisaran telah berdiri di ambang jurang. Dan di jurang itu, darah menunggu. Lin Yu berdiri di paviliun tinggi, memandang ke arah aula naga yang tertutup rapat. Angin subuh mengibaskan jubahnya, membawa aroma besi yang samar, aroma perang yang akan datang. Wajahnya tenang, tetapi di balik ketenangan itu, jantungnya berdetak dengan kekuatan seorang prajurit yang tahu, hari ini segalanya akan diputuskan. Kaisar meninggal saat fajar. Suara Zhao Jingyuan terdengar di belakangnya. Tidak ada kesedihan di sana, hanya tekad keras yang telah ditempa terlalu lama. Tanpa surat wasiat, Lin Yu tidak terkejut. Mereka akan bergerak sebelum matahari tinggi. Sudah bergerak, jawabnya. Pangeran kedua menguasai gerbang utara. 3 faksi selir telah mengirim utusan rahasia. Lin Yu menutup mata sejenak. Dalam kehidupan sebelumnya, inilah hari ketika ia diseret keluar dari kamarnya, dituduh sebagai penghubung pengkhianat. Orang yang memberi perintah itu, orang yang menandatangani eksekusinya, masih hidup, masih bernapas. Hari ini, pikirnya dingin, aku akan mengakhiri semuanya. Pasukan rahasia sudah siap, kata Zhao Jingyuan. Namun jika aku bergerak terlalu cepat, mereka akan menuduhku memberontak. Lin Yu membuka mata. Maka jangan bergerak sebagai putra mahkota. Zhao Jingyuan menoleh. Bergeraklah sebagai pewaris sah yang diserang, lanjut Lin Yu. Biarkan mereka menusuk lebih dulu. Ia melangkah mendekat, suaranya rendah namun tegas. Pangeran kedua tidak akan sabar. Dia ingin darah. Zhao Jingyuan menatapnya lama. Lalu ia tersenyum. Senyum seorang jenderal sebelum pertempuran. Kau yakin? Lin Yu mengangguk. Karena aku mati oleh tangannya. Kata itu jatuh seperti sumpah perang. Menjelang tengah hari, istana meledak. Panah beterbangan di gerbang utara. Pasukan penjaga terbelah. Bendera pangeran kedua berkibar di menara timur. Tanda pemberontakan terbuka. Selir-selir yang bersekongkol menutup aula mereka, menunggu hasil, siap berbalik arah begitu angin berubah. Di aula naga, Zhao Jingyuan muncul mengenakan zirah ringan, hitam, tanpa hiasan emas. Ia tidak membawa mahkota. Ia membawa pedang. Dengan nama kekaisaran, suaranya menggema, siapapun yang mengangkat senjata di dalam istana adalah pengkhianat. Jawaban yang datang adalah teriakan perang. Benturan besi mengguncang lantai marmer. Darah mengalir di antara ukiran naga yang telah menyaksikan ratusan tahun pengkhianatan dan kemenangan. Zhao Jingyuan bertarung di garis depan, bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai simbol. Setiap langkahnya mematahkan keraguan pasukan yang masih setia. Dan di balik kekacauan itu, Lin Yu bergerak seperti bayangan. Ia tidak membawa senjata. Ia membawa kebenaran. Lorong-lorong rahasia yang hanya ia ingat karena kematian lamanya kini menjadi jalannya. Ia memimpin sekelompok kecil pengawal ke aula dingin, tempat selir agung yang bersembunyi. Perempuan itu, orang yang di kehidupan sebelumnya tersenyum saat pedang Algojo diangkat. Lin Yu mendorong pintu aula itu terbuka. Selir agung yang berdiri di tengah ruangan, mengenakan jubah putih berkabung, terlalu cepat untuk seseorang yang berduka. Wajahnya cantik, dingin, dan sama sekali tidak terkejut. "Jadi kau datang," katanya lembut. "Aku tahu kau tidak akan bersembunyi hari ini." Lin Yu menatapnya tanpa emosi. "Seperti dulu kau tahu aku akan mati." Selir Yan tersenyum. "Kau selalu terlalu pintar untuk hidup lama." "Tidak kali ini." Pengawal Lin Yu mengunci pintu. Di luar, suara pertempuran terdengar seperti guntur yang tak kunjung reda. "Pangeran kedua akan menang," kata selir Yan santai. "Dan kau akan mati lagi." Lin Yu melangkah maju. "Kau ingin tahu perbedaannya?"
Selir Yan mengangkat alis. Kali ini, kata Lin Yu pelan, aku tidak sendirian. Ia memberi isyarat. Dari balik tirai, muncul dua kasim tua, orang-orang yang dulu bersaksi palsu melawannya. Di tangan mereka, gulungan bambu bertanda segel merah kekaisaran. Pengakuan, kata Lin Yu, dengan cap darah. Wajah Selir Yan berubah untuk pertama kalinya. Mustahil. Segalanya mungkin, jawab Lin Yu. Jika kau tahu masa depan. Ia melangkah lebih dekat. Kau menyuap mereka. Kau menukar racun. Kau menandatangani perintah eksekusiku. Selir Yan tertawa kecil, namun suaranya bergetar. Tanpa aku, istana akan kacau. Lin Yu menatapnya tajam. Istana memang kacau. Karena orang sepertimu. Keheningan jatuh. Di luar, suara terompet perang berganti. Nada kemenangan. Wajah Selir Yan memucat. Apa yang terjadi? Lin Yu menoleh ke jendela. Gerbang selatan jatuh. Pangeran kedua terkepung. Selir Yan mundur satu langkah. Kau tidak berani membunuhku. Lin Yu tersenyum. Senyum yang tidak mengandung amarah. Hanya kepastian. Aku tidak perlu. Ia memberi isyarat lagi. Pintu terbuka. Zhao Jingyuan masuk. Zirahnya berlumur darah musuh. Pedangnya masih meneteskan merah. Ia berdiri tegak seperti dewa perang yang turun dari legenda. Selir Agung Yan, katanya dingin, kau ditangkap atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi. Selir Yan jatuh berlutut. Dan Lin Yu, lanjutnya, menoleh, telah memberikan bukti. Mata Selir Yan beralih ke Lin Yu, penuh kebencian, ketakutan, dan akhirnya, pengertian. Jadi kau yang mengubah takdir, bisiknya. Lin Yu menatapnya untuk terakhir kali. Tidak, aku hanya mengambilnya kembali. Senja menyelimuti istana dengan cahaya merah keemasan. Pangeran kedua ditangkap. Para pengkhianat dieksekusi. Darah dibersihkan dari aula, namun baunya tetap tertinggal, seperti pengingat harga sebuah tahta. Di aula naga, para pejabat berlutut berbaris. Zhao Jingyuan berdiri di hadapan singgasana kosong. Dengan ini, suara pejabat senior menggema. Kami memohon Yang Mulia Zhao Jingyuan naik tahta sebagai kaisar. Hening sejenak. Lalu Zhao Jingyuan melangkah maju dan duduk. Sorak menggema, bergulung seperti gelombang. Di sisi aula, Lin Yu berlutut bersama yang lain. Kepalanya tertunduk, wajahnya tenang. Takdir telah berubah. Malam itu, saat bulan naik, Zhao Jingyuan memanggil Lin Yu sendirian. Ini kemenangan kita, katanya. Lin Yu menggeleng pelan. Ini akhir dari satu kehidupan. Zhao Jingyuan menatapnya lama. Dan awal yang baru. Ia mengulurkan tangan. Kali ini, Lin Yu menggenggamnya. Di luar, bendera kekaisaran berkibar. Tahta telah ditegakkan dengan darah. Dan perempuan yang dulu mati di salju, kini berdiri di samping penguasa dunia. Salju turun lagi, namun kali ini, tidak ada darah di atasnya. Aula naga dipenuhi cahaya. Pilar-pilar emas berkilau di bawah ribuan lentera. Genderang kekaisaran dipukul perlahan, bukan untuk perang, melainkan untuk kelahiran sebuah era. Para pejabat tinggi berlutut berbaris. Jubah mereka menyentuh lantai marmer dingin, kepala tertunduk dalam kepatuhan mutlak. Di singgasana naga, Zhao Jingyuan duduk tegak. Bukan lagi putra mahkota. Ia adalah kaisar. Mahkota hitam emas bertatahkan mutiara kekaisaran bertengger di kepalanya. Berat, bukan oleh logam, melainkan oleh nyawa yang telah dikorbankan demi sampai ke sana. Wajahnya tenang, tatapannya tajam, seperti langit sebelum badai besar yang kini telah reda. Dengan ini, suara pejabat upacara menggema. Zhao Jingyuan dinobatkan sebagai Kaisar Agung Dinasti Tian. Seruan hidup panjang menggulung seperti gelombang pasang. Namun Zhao Jingyuan tidak menoleh pada sorak-sorai itu. Matanya tertuju pada satu sosok. Lin Yu berdiri di sisi aula, mengenakan jubah putih sederhana. Rambutnya disanggul rendah tanpa perhiasan mencolok. Ia masih tampak seperti selir rendahan bagi mereka yang tidak tahu. Namun setiap orang yang mengerti istana tahu,
Perempuan itu adalah alasan dinasti ini masih berdiri. Bawa permaisuri, titah kaisar. Kata itu membuat aula membeku. Beberapa pejabat mengangkat kepala tanpa sadar. Bisikan samar menyebar, cepat dipadamkan oleh tatapan dingin para pengawal. Lin Yu melangkah maju. Langkahnya tenang, tidak ragu, tidak gemetar. Setiap tapaknya menggema di aula. Langkah seorang perempuan yang telah berjalan melewati kematian dan kembali dengan mahkota tak terlihat di kepalanya. Ia berlutut di hadapan singgasana. Lin Yu, suara Zhao Jingyuan rendah namun jelas. Kau berdiri di sini bukan karena kelahiran, bukan karena garis darah. Ia berdiri dari singgasana, menuruni anak tangga satu persatu. Aula menahan napas. Kau berdiri di sini, lanjutnya. Karena kau menyelamatkan kekaisaran saat semua orang hanya menyelamatkan diri sendiri. Ia berhenti di hadapannya. Apakah kau bersedia berdiri di sisiku, bukan sebagai perisai, bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai permaisuri kekaisaran? Keheningan berlangsung lama. Lin Yu mengangkat kepalanya. Wajahnya tenang, matanya jernih, tidak lagi menyimpan ketakutan, hanya keteguhan. Hamba bersedia, katanya, selama tahta ini tidak melupakan darah yang menguatkannya. Zhao Jingyuan tersenyum tipis. Ia mengulurkan tangan. Kali ini, Lin Yu menerimanya sepenuhnya. Upacara penobatan permaisuri berlangsung saat senja. Langit memerah seperti api yang telah jinak. Musik istana mengalun pelan, namun setiap nada terasa berat oleh sejarah yang baru saja ditulis. Mahkota permaisuri diangkat. Emas murni, bertatahkan batu giok dan mutiara, simbol kesucian, kekuasaan, dan pengorbanan. Saat mahkota itu diletakkan di kepala Lin Yu, dunia seolah berhenti. Ia teringat salju merah, pedang Algojo, tawa musuh-musuhnya, dan kini, ia berdiri di puncak dunia yang dulu membunuhnya. Dengan ini, suara pejabat upacara bergetar. Lin Yu dinobatkan sebagai permaisuri kekaisaran. Sorak menggema, namun Lin Yu tidak tersenyum lebar. Ia hanya menutup mata sejenak. Aku berhasil, pikirnya, bukan untuk balas dendam semata, tetapi untuk hidup. Malam itu, istana diterangi ribuan lentera. Namun Lin Yu berdiri sendirian di paviliun tinggi, memandang ke arah halaman luas tempat darah telah dibersihkan. Angin malam mengibaskan lengan bajunya, membawa aroma musim dingin yang bersih. Kau tidak ikut jamuan, suara Zhao Jingyuan terdengar di belakangnya. Aku sudah terlalu lama berada di tengah keramaian, jawab Lin Yu pelan. Zhao Jingyuan berdiri di sampingnya, tanpa mahkota, tanpa jubah kekaisaran. Hanya seorang pria yang telah menang, namun tahu harga kemenangannya. Apakah kau menyesal? Tanyanya. Lin Yu menatap bulan. Jika aku menyesal, aku tidak akan berada di sini. Ia menoleh padanya. Yang mulia, tidak. Jingyuan, kau tahu apa yang paling menakutkan? Ia menggeleng. Bukan kematian, lanjut Lin Yu, melainkan hidup tanpa kendali atas takdir sendiri. Zhao Jingyuan menatapnya lama. Dan sekarang? Lin Yu tersenyum kecil. Sekarang, aku tidak lagi dikejar takdir. Ia berhenti sejenak. Aku yang menulisnya. Zhao Jingyuan tertawa pelan. Bukan tawa kaisar, melainkan tawa seorang pria yang akhirnya menemukan seseorang yang sejajar dengannya. Kalau begitu, katanya, berjalanlah bersamaku. Ia mengulurkan tangan. Lin Yu menggenggamnya. Hari-hari berlalu. Istana berubah, pelan namun pasti. Para pejabat lama disaring. Faksi-faksi dibongkar. Selir-selir yang dulu kejam kini hanya berani menunduk dalam diam. Nama Lin Yu disebut dengan hormat, dan dengan rasa takut yang terpendam. Ia tidak kejam, namun ia tidak pernah lupa. Ia menghapus hukuman sewenang-wenang, namun menindak pengkhianatan tanpa ragu. Ia membuka akses pendidikan bagi keluarga kecil, namun menutup rapat jalan bagi ambisi buta. Permaisuri tidak banyak bicara, bisik orang-orang. Justru karena itu berbahaya, jawab yang lain. Suatu pagi, Lin Yu berdiri di aula naga, memandang tahta dari samping.
Ia tidak duduk di sana. Namun semua orang tahu, tanpa dirinya, singgasana itu akan runtuh. Zhao Jingyuan menoleh padanya dan berkata pelan, "Kau tahu, jika suatu hari kau ingin tahta itu, aku tidak akan menghalangimu." Lin Yu menatapnya, lalu tersenyum lembut. "Aku tidak menginginkan tahta," katanya. "Aku hanya ingin memastikan, tidak ada lagi perempuan yang mati seperti aku dulu." Zhao Jingyuan terdiam. Kemudian ia membungkuk padanya, sedikit, namun cukup. Sebagai kaisar, dan sebagai pria, malam turun. Di halaman istana, kolam teratai memantulkan cahaya bulan. Teratai putih mekar di atas air gelap, indah, tenang, dan tak tersentuh lumpur di bawahnya. Lin Yu berdiri di tepi kolam. Ia menatap pantulannya sendiri. Bukan lagi gadis bodoh yang diremehkan. Bukan lagi korban fitnah dan pedang. Melainkan permaisuri. Seorang penguasa. Seorang perempuan yang mati dan bangkit kembali. Ia menyentuh air, membuat riak kecil. "Takdir," bisiknya, akhirnya tunduk. Di atas singgasana naga, teratai telah mekar. Dan kali ini, tidak ada yang akan memetiknya dengan darah.